Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita semua. Sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul tanpa satu halangan apapun dan tidak kurang satu apapun. Tak lupa sholawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi Agung kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah hingga terang menderang seperti sekarang ini. Hadirin yang berbahagia, kepemimpinan Umar bin Khattab menorehkan tinta emas dalam sejarah peradaban Islam. Rasulullah SAW memberikan gelar Al-Faruq kepadanya yang bermakna sosok yang mampu memilah dan memilih kebenaran di atas kebatilan. Sebagai seorang khalifah, ia dikenal tegas, sikapnya keras terhadap orang zalim, tetapi lemah lembut terhadap orang-orang yang teraniaya dan menderita. Khalifah penakluk dinasti Sasanid Persia ini hidup sederhana. Baginya doa rakyatnya sendiri yang merasa terzolimi lebih menakutkan ketimbang rongrongan imperium Romawi Persia sekalipun. Inilah jiwa pembela keadilan yang selalu tertanam dalam diri Khalifah Umar. Selaku pucuk pimpinan, Umar bin Khattab menghendaki agar keadilan tegak dan terasa merata di seluruh jajarannya. Saat itu, wilayah kekuasaan kaum muslim meluas ke barat dan timur. Itu mencakup Afrika Utara hingga sebagian Persia. Untuk mengurus administrasi, di setiap daerah ada gubernur yang tugasnya melayani kepentingan publik seadil-adilnya serta taat pada perintah Khalifah Umar di Madinah. Tak heran jika sejarah mencatat Umar sebagai khalifah yang banyak menorehkan prestasi. Tokoh yang berasal dari suku Adi itu juga dikenal memiliki reputasi yang kuat setelah memeluk Islam terkait pembelaannya terhadap Islam dan Nabi Muhammad SAW. Umar juga khalifah pertama yang melakukan ekspansi secara masif ke berbagai wilayah. Di bawah ini, pemerintah Umar, kekuasaan Islam tumbuh dengan sangat pesat. Islam mengambil alih Mesopotamia dan sebagian Persia dari tangan dinasti Sasanid Persia, dalam kurung yang mengakhiri masa kekaisaran Sasanid, serta mengambil alih Mesir, Palestina, Suriah, Afrika Utara, dan Armenia dari kekaisaran Romawi, yaitu Bizantium. Lanjut, bagaimana cara Khalifah Umar mengendalikan dan mengawasi jajarannya di daerah-daerah? Buku Fatawa wa Aqdiyah Amiril Mukminin Umar bin Khattab, karangan Muhammad Abdul Aziz Al-Halawi, memaparkannya. Al-Halawi memuat riwayat dari Abu Yusuf bahwa Umar bin Khattab bila mengangkat seorang gubernur, ia akan mengambil sumpah jabatan di hadapan orang-orang Ansar serta para sahabat Nabi SAW. Ada sedikitnya 4 perkara yang selalu disebutkan dalam teks sumpah jabatan pertama. Hendaknya seorang gubernur tidak naik kuda pengangkut barang-barang berat. Hal ini bermakna bahwa seorang pemimpin tidak akan memamerkan harta kepunyaannya. Kedua, seorang gubernur tidak akan memakai baju berbahan kain halus nan mahal. Ini bermakna seorang pemimpin tidak tampil lebih mewah ketimbang rakyatnya. Ketiga, tidak makan roti putih, artinya seorang gubernur tidak mengutamakan perutnya sendiri di atas perut rakyat. Keempat, seorang gubernur tidak boleh menutup pintu rumahnya. Ini agar ia bisa melayani kebutuhan rakyatnya. Seorang gubernur juga tidak boleh mengangkat ajudan. Kisah ini menggambarkan bagaimana kerasnya Khalifah Umar terhadap gubernur yang terbukti melanggar salah satu dari keempat poin tersebut.
Hadirin yang berbahagia, suatu hari Umar bin Khattab sedang berjalan-jalan di Madinah. Setelah melantik seorang pejabat, tiba-tiba seorang pria berlari mendatangi dan merayu kepadanya, "Wahai Amirul Mukminin, benarkah keempat syarat-syarat itu bisa menyelamatkan Tuan dari siksa Allah? Sedangkan gubernur Tuan sendiri, Ayat bin Ghanam, di Mesir telah memakai baju berbahan kain halus dan mengangkat seorang ajudan." Khalifah Umar terkejut mendengar keterangan pria ini. Untuk menyelidiki kebenaran kata-katanya, Umar kemudian memanggil kurir negara, Muhammad bin Maslama. Ia memang bertugas khusus untuk selalu siap sedia bila mana Khalifah perlu berkorespondensi dengan gubernur-gubernurnya. Lalu muncullah percakapan, "Kau pergilah ke 4 ayat, bawalah dia kepadaku dalam keadaan persis sebagaimana engkau saksikan sendiri ia pada saat bertemu," perintah Khalifah Umar. Maka berangkatlah Muhammad bin Maslama ke Mesir. Setelah mengarungi perjalanan beberapa waktu lamanya, ia sampai di kediaman sang gubernur, Ayat bin Ghanam. Ternyata Gubernur Ayat memang berpenampilan mewah. Ia mengenakan baju dari kain berbahan halus, kualitas tinggi. Tidak hanya soal pakaian, kini gubernur Mesir itu bahkan telah mempekerjakan seorang ajudan pribadi. Gubernur Ayat menyambut Muhammad bin Maslama dengan baik. Tanpa berbasa-basi, sang kurir menyampaikan maksud kedatangannya. "Wahai Gubernur Ayat, engkau dipanggil Amirul Mukminin Khalifah Umar ke Madinah," kata Muhammad. "Baiklah, tetapi saya minta waktu sebentar saja untuk saya menaruh baju mantel ini," jawab Ayat bin Ghanam. "Tidak, jangan lakukan itu karena Khalifah ingin agar pakaian itu tetap engkau kenakan, sebagaimana aku mendapatimu sekarang ini," kata Muhammad. Dengan sedikit bertanya-tanya, sang gubernur pun menyanggupi keduanya berangkat ke Madinah untuk menemui Khalifah Umar. Sampai di tujuan, Amirul Mukminin menerima tamu yang dinanti-nanti itu. Demi melihat sang gubernur, pandangan mata Umar memperhatikannya, wajah menyiratkan rasa tidak suka. "Tinggalkan baju mantel itu," perintah Khalifah Umar. Kemudian Umar bin Khattab meminta kepada Muhammad untuk mengambilkan sebuah jubah untuk dipakai yang terbuat dari bulu hewan ternak. Tidak hanya itu, Khalifah Umar menyuruh Muhammad mengumpulkan sekawan kambing serta sebatang tongkat untuk diberikannya kepada gubernur Mesir ini. "Pakailah baju bulu ternak ini, ambil tongkat ini, lalu pergilah kamu kembali ke Mesir dengan mengembalakan kambing-kambing ini. Berilah minum kepada orang-orang yang lewat di depanmu dalam perjalanan pulang. Jagalah pemberian saya ini, mengerti?" kata Khalifah Umar dengan nada tinggi kepada Ayat bin Ghanam. Saya mendengarnya, wahai Khalifah," jawab gubernur Ayat. Namun sejurus kemudian ia menggerutu, "Sungguh saya lebih baik mati daripada tampil begini." Rupanya Ayat bin Ghanam merasa malu berpenampilan layaknya tukang gembala kambing di hadapan publik. Mendengar ucapan ini, Khalifah Umar kian keras berkata, "Mengapa engkau tidak senang dengan pekerjaan seperti ini? Ayahmu dahulu dikenal sebagai Ghanam karena ia mengembala kambing. Tahukah engkau apa kau kini merasa lebih baik daripada ayahmu?" tanya Umar. Benar, wahai Amirul Mukminin, engkau berkata benar," jawab gubernur Ayat. "Maka tunggu apa lagi? Ayo, lepas mantel itu dan kenakan jubah bulu domba ini. Teruskan kembali tugasmu," perintah Khalifah Umar.
Sejak peristiwa ini, sosok Ayat bin Ghanam dikenal rakyat Mesir sebagai gubernur yang tawadu. Ia menjadi salah satu gubernur terbaik yang pernah memimpin Mesir. Demikian riwayat Abu Yusuf. Demikianlah pidato singkat ini. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang digolongkan keadaan golongan hamba yang pandai bersyukur dan menjadi manusia yang mutakin di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.